Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Setelah selesai membahas surah Al-Fil, maka selanjutnya adalah surah Al-Quraisy. Dan surah Al-Quraisy ini termasuk surah pendek ya, dan insya Allah kebanyakan kita hafal. Cuma terdiri dari 4 ayat saja. Dan dia adalah Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun pokok pembahasannya adalah berbicara tentang suku Quraisy. Ini suku yang paling mulia dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Ya. Adapun siapa itu Quraisy? Ya, suku Quraisy itu kembalinya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam bin Kinanah. Ya. Nah, jadi Nabi Ismail, Kinanah, Quraisy, kemudian Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu terpilihlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Quraisy kabilah yang paling istimewa, kabilah yang paling mulia, kabilah yang diamanahi untuk mengatur kota Mekah, Ka'bah secara khususnya, dan juga pelaksanaan ibadah haji secara umumnya. Ya, makanya Allah sebutkan secara khusus Quraisy di surat ini. Jemaah rahimakumullah, salah seorang kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab, dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah setelah sebelumnya Mekah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini dari Yaman. Iya, direbut itu Ka'bah kurang lebih 300 sampai 500 tahun lamanya dikuasai oleh mereka. Iya, Khuza'ah. Nah, Qusay bin Kilab dia menyusun kekuatan untuk merebut kembali kota Mekah. Nah, dia kumpulkanlah orang-orang Quraisy dari berbagai daerah yang terpencar. Ya, setelah itu dia berhasil menguasai kembali Ka'bah, karena memang yang berhak untuk mengurus Ka'bah adalah Quraisy, karena Quraisy adalah dari keturunan Ismail. Ya, nah Ismail yang telah membangun pondasi Ka'bah bersama ayahanda Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi alhamdulillah ya, Allah berikan kemenangan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy ini sebagai suku yang sangat istimewa, suku yang sangat mulia. Bahkan kekhalifahan itu akan selalu dari suku Quraisy ini. Al-khilafatu fi Quraisy. Kata Nabi SAW, kekhalifahan akan senantiasa dipegang oleh orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan suku Quraisy, kabilah Quraisy akan senantiasa ada sampai akhir zaman, termasuk nanti Imam Mahdi, dia pun dari Quraisy. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa surat Quraisy ini bersambung dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Ya. Masih bersambung dengan surat Fil. Jadi ayat terakhir dari surat Al-Fil itu langsung nyambung ke ayat pertama dari surat Al-Quraisy. Jadi satu surat. Itu ada pendapat yang demikian. Iya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Begitu seterusnya. Nah, kenapa kok ada yang berpendapat demikian? Karena hancurnya tentara bergajah pimpinan Abraha
itu menjadikan suku Quraisy semakin mulia di mata manusia, dan memang Allah yang memuliakan mereka. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy seperti yang kita sudah bacakan kejadiannya, tidak melakukan perlawanan sedikit pun terhadap Abraha. Iya, tapi langsung Allah yang menolong mereka. Allah yang membela mereka dengan mengirimkan apa? Burung ababil. Padahal sudah ada upaya dari kabilah-kabilah yang lain yang melawan Abraha dengan pasukannya, tapi selalu gagal. Iya, selalu gagal. Tapi begitu Abraha dengan pasukannya sampai di Mekah, Quraisy tidak melakukan perlawanan sedikit pun, tapi Allah yang langsung mengirimkan bala bantuan. Tersebarlah sejak saat itu bahwa orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, dengan terangkatnya suku Quraisy, ya, di antara mereka ada kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Begitu. Dengan terangkatnya suku Quraisy, terangkat juga kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dilahirkan dari suku Quraisy. Ya. Jadi suku Quraisy ini pusat kabilah yang ada di Jazirah Arab, yang membawahi semua kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Ya. Maka tidak benar adanya anggapan sebagian orang, Muhammad ngaku menjadi nabi hanya ingin mengangkat derajatnya saja supaya menjadi mulia. Terbantahkan. Kalau nabi hanya untuk mencari kekuasaan atau hanya untuk mengangkat kedudukannya, ya, justru dia sudah lahir dari kabilah yang mulia, ya, yaitu Quraisy. Kalau seandainya Nabi SAW itu mengabarkan dia adalah utusan Allah hanya sekedar mencari kekuasaan, ya sangat mudah, karena dia sudah menjadi kabilah terpandang, tinggal mengikuti tradisi nenek moyangnya, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala yang diagungkan. Tapi ternyata Rasulullah SAW justru menyelisihi tradisi nenek moyang. Ya, intinya terbantahkan tuduhan bahwa Muhammad mengaku sebagai nabi hanya untuk mencari kekuasaan atau hanya untuk mengangkat kedudukannya, terbantahkan. Ya. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kejadian dihancurkannya tentara bergajah pimpinan Abraha yang disebutkan di surat Al-Fil itu justru dalam rangka mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan Quraisy itu hanyalah wasilah, ya, terangkatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mau dibanding-bandingkan dari sisi akidah, sebetulnya akidahnya Abraha lebih ringan daripada Quraisy waktu itu. Kenapa Abraha lebih ringan? Karena dia tergolong ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani kan ahlul kitab. Nah, ini Abraha Nasrani, ahlul kitab. Sedangkan Quraisy ketika itu musyrikin, para penyembah berhala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Jadi disebut ahlul kitab lebih dulu daripada musyrikin. Sehingga kata para ulama, orang ahlul kitab itu lebih mending daripada musyrik. Buktinya apa? Kita boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, tapi tidak boleh menikah dengan orang wanita musyrikah, Konghucu, Tionghoa, gitu ya, Hindu, Buddha, nggak boleh. Tapi kalau wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, laki-laki Muslim boleh menikahi mereka. Ini menunjukkan apa? Ahlul kitab masih lebih mending daripada musyrikin. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua apa? Sembelihannya ahlul kitab itu halal kita makan. Jadi kalau kita pergi ke negeri ahlul kitab yang mayoritasnya adalah ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, kita masih bisa makan daging. Tapi kalau ke negeri musyrik yang agamanya kebanyakannya Buddha, Hindu, Konghucu atau Majusi, nggak bisa kita makan daging.
amannya makan ikan, makan sayur-sayuran gitu ya. Nah intinya ahlul kitab itu masih lebih mending daripada musyrikin. Tapi kenapa justru Allah membela orang-orang Quraisy padahal mereka musyrikin? Sedangkan Abrahah dia kan Nasrani, tapi justru dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena akan lahir dari suku Quraisy seorang nabi yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya peristiwa dihancurkannya Abrahah dengan pasukan bergajahnya ini termasuk mukjizat. Mukjizat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamor bangsa Quraisy itu menjadi naik lantaran apa? Mereka dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung ababil. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, untuk apa Allah menaklukkan tentara bergajah pimpinannya Abrahah? Jawabannya li'ilafi Quraisy, untuk persatuan orang-orang Quraisy. Ilaf itu artinya persatuan. Ya. Penafsiran pertama itu mempersatukan orang-orang Quraisy yang tinggal di Mekah. Penafsiran yang kedua, maksudnya mempersatukan di sini mempersatukan dua kebiasaan mereka berdagang di musim panas. Mereka pergi ke negeri Syam, daerah Palestina dan sekitarnya, dan di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Ya, yang sebelumnya mereka terbatas, nggak bisa semudah itu. Tapi dengan peristiwa tersebut mereka bisa menggabungkan dua-duanya. Biasanya mereka kalau musim panas ya sudah libur, ya nggak bisa lagi, apalagi kondisi ya keamanan yang membuat mereka tidak bisa semudah itu menuju negeri Syam. Ya, tapi setelah kejadian dihancurkannya tentara Abrahah itu, mereka diberikan kemudahan oleh Allah, ila fihim rihlatasy syita'i was shaif. Mereka bisa tetap melakukan perjalanan ya baik di musim panas maupun di musim dingin, gitu ya. Jadi kalau mau diartikan makna ayat ini, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, adalah artinya apa? Allah telah menghancurkan tentara bergajah karena apa? Li'ila fi Quraisy, karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy, atau agar kaum Quraisy tetap bisa menggabungkan antara dua perjalanan mereka di waktu musim dingin maupun musim panas, sehingga tidak terputus dan tidak terhalangi perniagaan mereka itu. Ya. Nah, ini yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy sebagai pengingat nikmat. Iya. Mari kita baca terlebih dahulu. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Jadi kalau dengar ayat ini li'ilafi Quraisy, itu ingat akan kisah bagaimana Allah membela orang Quraisy Mekah dari serangan Abrahah dengan pasukan bergajahnya. Padahal dari sisi kekuatan, pasukan, jumlah jauh, ya, semata-mata karena pertolongan Allah, ya, sehingga Allah hancurkan tentara bergajah pimpinan Abrahah itu. Untuk apa Allah hancurkan tentara bergajah pimpinannya Abrahah? Padahal kalau dari sisi akidah
masih mending Abrahah karena dia ahlul kitab, sedangkan Quraisy mereka adalah musyrikin. Jawabannya apa? Karena akan lahir dari kabilah Quraisy seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'ila fi Quraisy, karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy. Ya, dan memang pada akhirnya ya, orang-orang Quraisy lah yang paling banyak menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, ini yang kedua. Allah menghancurkan tentara bergajah pimpinan Abraha karena apa? Karena orang-orang Quraisy bisa menjalankan aktivitas perjalanan berdagang mereka baik di musim panas maupun di musim dingin. Ya. Musim panas mereka ke daerah Syam, ya, daerah Palestina dan sekitarnya. Kalau musim dingin mereka kemana? Ke Yaman. Ya, jadi mereka pulang pergi itu dalam keadaan aman setelah peristiwa dihancurkannya tentara bergajah di Mekah. Ini nikmat yang wajib disyukuri. Apa wujud nikmatnya? Ayat yang ketiga. Ikuti lagi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Nah, ini cara mensyukuri nikmat keamanan terutama, nikmat berbagai kemudahan, ya, nikmat kemenangan. Sebagaimana Nabi Musa juga sudah menyontohkan apa yang dia lakukan, puasa Asyura atas kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dari kejarannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kejadiannya di 10 Muharram tuh. Makanya Nabi Musa kemudian puasa di tanggal 10 Muharram sebagai wujud syukurnya. Iya, jadi memperingati kemenangan itu bukan justru dengan foya-foya, pesta-pesta, ya, maksiat, gimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Mensyukuri nikmat itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat itu dijaga oleh Allah, tidak dicabut. Nah, begitu juga dengan orang-orang Quraisy di sini. Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada mereka. Allah menganugerahi ketenangan, Allah memberikan keamanan, Allah muliakan mereka dibanding kabilah-kabilah lainnya. Maka seharusnya falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada rabb hadzal bait. Ya, pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyembah Ka'bahnya. Sebagaimana mereka saking memuliakannya Ka'bah kadang dijadikan sumpah. Demi Ka'bah aku bersumpah. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau bersumpah demi pemilik Ka'bah aku bersumpah, itu boleh. Berarti dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau bersumpah dengan Ka'bah aku bersumpah, berarti ini termasuk bersumpah dengan makhluk. Iya. Nah, itulah tauhid. Ya, tauhid beda sedikit tapi akibatnya juga sangat jauh sekali. Yang satu masuk kategori syirik kalau dia bersumpah demi Ka'bah atau demi negeriku, ya, atau demi nenek moyangku, itu syirik kecil. Ya, kalau tauhid gimana? Dia menyebut dengan demi pemilik Ka'bah ini. Ya. Nah, itu boleh. Jadi rabb hadzal bait, ya, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang liberal, ya, dan yang semisalnya. Jadi mereka menganggap umat Islam sama aja itu. Kenapa? Karena mereka juga sujud di depan batu. Ya. Itu kan Ka'bah batu juga.
Akhirnya banyak orang-orang awam yang lemah imannya, yang tidak paham akan hal ini, yang terpengaruh. Ternyata sama saja agama Islam dengan para penyembah batu. Ya, jadi kenapa kalian mengingkari orang-orang yang menyembah berhala yang terbuat dari batu, ya, atau orang-orang yang melakukan ritual dari kalangan saudara-saudara kita, kata mereka, orang-orang Hindu yang menyembah batu di pura mereka. Ya, kan umat Islam juga menyembah batu. Ka'bah kan dari batu juga, dan ditumpuk. Apa bedanya? Nah, ini gimana cara jawabnya? Kita katakan jawabannya yang pertama, Allah memerintahkan kita di Al-Quran agar menyembah Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Ya. Yang kita sembah adalah Allah yang telah menciptakan Ka'bah itu. Ya. Bukan Ka'bahnya sendiri. Jelas? Nah, jadi dulu di masa jahiliyah, Ka'bah itu kan penuh dengan berhala. Jadi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang itu merupakan simbol orang-orang saleh yang sudah wafat. Nah, kalau perintahkan tinggalkan sesembahan kepada berhala-berhala, sembahlah pemilik Ka'bah saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya. Ini yang pertama. Jadi yang Allah perintahkan adalah menyembah pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Terus yang kedua, jawabannya gimana? Kiblat kaum muslimin itu kan di awal Islam bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Iya. Apakah Rabbnya berganti kalau kiblatnya pindah? Kan tidak. Gitu. Nah, jadi Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perpindahan kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindahkan ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu hanya sebagai pemersatu umat Islam dalam arah ibadah sholat mereka, gitu ya. Jadi kalau kita sholat menghadap Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bah itu, tapi supaya umat Islam bersatu dalam sholat, semuanya di belahan dunia manapun menghadapnya ke kiblat yang sama, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Begitu. Iya. Sama seperti kita kalau sholat sujud mencium tanah saat sujud. Apakah kita menyembah tanah? Tidak. Iya. Seperti selebrasi yang dilakukan oleh sebagian pemain Muslim itu dengan sujud, dianggapnya apa? Lihat itu rumput disembah-sembah katanya. Ya, padahal bukan rumputnya, bukan tanahnya, tapi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kan jelas perbedaannya. Kalau orang-orang musyrikin memang yang mereka sembah berhala, ya, mereka menyembahnya, mengagungkannya, terus ketergantungan hati mereka kepada berhala yang mereka sembah. Adapun kita tidak, ketergantungan hati kita kepada Allah walaupun sholat kita menghadap Ka'bah. Iya. Nah, hati kita tetap tertuju kepada Allah. Jadi Ka'bah itu hanya simbol. Iya. Bahkan kalau seandainya Ka'bah nggak ada nih, karena nanti termasuk di antara kejadian akhir zaman itu Ka'bah kan dihancurkan. Ya, para pengikut orang-orang yang sudah tidak ada kebaikan lagi sama sekali. Nah, apakah kemudian ibadahnya libur karena Ka'bahnya hancur? Tetap ibadah, menghadap ke arah, walaupun di sana Ka'bahnya nggak ada. Iya, karena sedang dihancurkan, begitu. Ya. Nah, jadi yang kita sembah adalah Allah, Rabb hadzal bait. Kalau Ka'bah nggak ada, tetap kita menyembah Allah. Makanya disebutkan Umar ketika cium Ka'bah atau Hajar Aswad itu dia bilang, "Hai batu, saya ini cium kamu dalam keadaan saya yakin kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu tuh nggak bisa menolong saya, nggak bisa memberi mudarat, nggak bisa memberi manfaat. Kalau seandainya saya nggak melihat Nabi mencium kamu, saya nggak bakal pernah cium kamu." Itu keyakinannya Umar. Jadi dia mencium Hajar Aswad sebagai bentuk
ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salat yang kita menghadap Ka'bah, ya, sebagai bentuk ittiba'nya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita salat sebagaimana yang beliau contohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, enggak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah, miniatur Ka'bah, terus ditaruh di masjid untuk disembah, atau bikin Ka'bah, miniatur Ka'bah yang kecil dibawa kemana-mana supaya nanti kalau sholat nggak usah bingung cari arah kiblat. Udah, ini ada Ka'bah taruh depan. Apakah begitu? Kan tidak. Ya, nggak ada kaum muslimin yang melakukannya demikian. Ya. Nah, itu beberapa jawaban ya tentang syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang liberal dan semisalnya yang menyamakan umat Islam dengan musyrikin sama aja, sama-sama menyembah batu karena Ka'bah juga terbuat dari batu. Jawabannya, falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita sembah adalah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ya. Ayat yang terakhir, ikuti lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy dan juga sebagai pengingat bagi negeri yang lainnya juga. Ya, orang-orang Quraisy tidak pernah kelaparan. Padahal Mekah itu negeri yang tandus, kering, nggak ada tumbuhan, nggak ada sungai, nggak ada lautan, tapi mereka nggak pernah kelaparan. Siapa yang ngasih mereka makan? Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka. Ya. Wa amanahum min khauf. Kemudian mereka juga tidak pernah ditimpa ketakutan akan diganggu oleh orang lain. Kenapa? Karena manusia seluruhnya menghormati Mekah, sehingga disebut dengan Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan, Mekah yang dihormati, sehingga siapapun yang masuk ke kota Mekah dia akan merasa aman. Ya, ini kan nikmat. Nikmat keamanan itu nikmat tersendiri. Bahkan orang kalau punya harta tapi kalau tidak aman nggak akan tentram hidupnya. Iya. Makanya orang kalau banyak harta terus negerinya nggak aman, lebih pilih pindah ke negeri yang lain yang aman. Ya. Nah, di sini didahulukan nikmat keamanan. Apa disebut nikmat keamanan? Nah, makanya kita hendaklah menjaga stabilitas keamanan, karena keamanan itu termasuk nikmat yang patut disyukuri. Sebagaimana kata Nabi SAW, man asbaha minkum mu'afa fi jasadih, barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan badannya sehat, aminan fi sirbihi, keadaan negerinya aman, iya, enggak dalam keadaan perang. Coba kalau kita saksikan negara-negara tetangga seperti di Yaman, di Suriah, di Libya, ya kan, itu dicabut nikmat keamanan dari mereka. Indahu qutu yaumihi. Yang ketiga, ya, paginya badannya sehat, terus negerinya aman dan punya makanan yang bisa dia konsumsi. Faka'annama hijat lahu dunya, seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk orang itu. Ini patut kita syukuri. Itulah hakikat kenikmatan, ya. Nah, jadi suatu negeri, ya, yang tidak ada rasa aman di dalamnya, itu pasti yang terjadi adalah kekacauan, dan semua orang akan berani bertindak, semua orang akan berani main hakim sendiri, apalagi kalau pemerintah sudah tidak dihargai lagi, ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi intinya surat Al-Quraisy itu memberikan pelajaran kepada kita, kalau seseorang diberi kenikmatan dan kemudahan oleh Allah, hendaknya dia bersyukur. Apa wujud syukurnya? Tauhidkan Allah dalam ibadah.
ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ya, kemudian ayat yang keempat tadi ditutup nikmat keamanan dan nikmat makanan. Ya, karena kalau dua kenikmatan ini ada, luar biasa. Percuma aman tapi nggak ada makanan, kelaparan yang terjadi. Percuma juga banyak makanan berlimpah tapi negerinya nggak aman, nggak nyaman juga kita makan. Ya, makanya di sini penggabungan antara nikmat adanya makanan, ya, sehingga nikmat kenyang dan nikmat rasa aman digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat agar kita pandai mensyukuri nikmat. Nah, baik, sampai sini dulu. Selesai tafsir dari surah Al-Quraisy. Ya, selanjutnya nanti surat Al-Ma'un biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Nggak ada? Oh, siap, silakan. Nggak boleh bersumpah demi Ka'bah. Aku bersumpah demi Ka'bah, itu nggak boleh. Jadi bolehnya gimana? Aku bersumpah demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Kalau demi pemilik langit dan bumi gitu? Nah, itu Allah juga. Karena pemilik langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi itu diantara sumpah yang Nabi atur. La tahlifu bi abaikum. Yang pertama kata Nabi, jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Termasuk dengan nenek moyang kalian atau negeri kalian. Pokoknya apapun. Termasuk demi Ka'bah aku bersumpah, nggak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, yang kedua, siapa yang bersumpah hendaklah dengan menyebut nama Allah. Terus yang ketiga, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah hendaklah jujur dalam sumpahnya. Ya, dan yang keempat, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kita harus menerima sumpahnya itu. Kita harus merasa puas, nggak boleh kita menolak, ya. Kecuali orangnya memang dikenal sebagai pendusta, ya. Orangnya dikenal tidak baik, ibadah pun jarang. Terus tiba-tiba ada kasus, dia untuk melindungi dirinya dan berkata apa? Demi Allah saya bersumpah nggak mencuri. Nah, itu lain lagi. Tapi pada asalnya kalau zahirnya dia muslim, tidak nampak kefasikan dan kezaliman dan tidak nampak padanya sifat pendusta, kita harus terima. Dan kata Nabi SAW, siapa yang tidak menerima sumpah orang lain ketika sudah menyebut nama Allah, maka itu terhitung dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan nama yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah Nabi Isa alaihi salam, dia pernah melihat orang mencuri. Terus ternyata setelah dipanggil orang itu, ditanya, apakah kamu mencuri? Dia bersumpah dengan mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, aku tidak mencuri. Nabi Isa puas, menerima. Kalau begitu saya mendustakan mata saya lihat, saya salah lihat, gitu ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengagungkan Allah karena orang tersebut sudah bersumpah dengan nama Allah, ya, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah, ya sudah terima sumpahnya, gitu ya. Nah, adapun alasan kenapa nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, karena kalau bersumpah dengan selain nama Allah berarti dia meyakini ada selain Allah yang layak diagungkan. Karena penyebutan nama dalam sumpah itu sebagai bentuk pengagungan. Terus yang kedua, seakan-akan ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Biasanya kan sumpah diucapkan untuk membela diri atau untuk membuktikan satu peristiwa bahwa saya tidak melakukannya. Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi seakan-akan biar saya dihukum Allah kalau saya berdusta, gitu ya. Nah, kalau nama selain Allah yang disebut, apakah nama yang disebut misalnya demi bapakku, demi ibuku, bahkan demi Rasulullah aku bersumpah, apakah Rasulullah, bapak, ibu dan yang lain yang dia sebut mengetahui hakikat kejadian? Tidak, ya. Nah, makanya nggak boleh bersumpah dengan selain
nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi demi Ka'bah. Bolehnya demi pemilik Ka'bah. Adapun bersumpah, saya bersumpah demi pemilik langit dan bumi. Ya boleh. Kalau yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Begitu. Jelas? Barakallahu fiik. Ada lagi? Tidak ada? Baik, cukup. Kalau tidak ada sampai di sini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.